Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Salam sehat untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya, Dea Yujihan, dalam program Teras Negeri. Pemirsa, program Teras Negeri ini dapat Anda saksikan di kanal YouTube Tempo.co serta saluran digital TV Tempo. Dan hari ini bersama saya sudah hadir Bapak Bupati Aceh Barat, ada Bapak Ramli MS. Apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Terima kasih sudah hadir di Tempo hari ini ya. Baik, Dan pemirsa, informasi untuk Anda bahwa acara yang kami selenggarakan hari ini sudah mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Dan sebelum berbincang nanti dengan Bapak Ramli, saya akan terlebih dahulu Pak membacakan profil singkat Bapak ya. Iya. Pemirsa, Bupati Aceh Barat, Bapak Ramli MS ini lahir di Desa Kajeng, Kecamatan Sungai Mas, Kabupaten Aceh Barat, Aceh, tanggal 15 Mei 1964. Beliau memiliki latar belakang sebagai pendidik dan sejak tahun 1986 Bapak Ramli ini menjadi seorang guru di SDN Kajeng hingga menjadi seorang kepala sekolah. Beliau menjadi pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Cabang 4 dari tahun 1996 hingga 1999 dan menjabat bupati untuk periode pertama di tahun 2007-2012. Pada periode pertama beliau menjabat sebagai Bupati Aceh Barat. Bapak Ramli ini maju bersama dengan Fuadri sebagai wakilnya. Dan di tahun 2017, Bapak Ramli kembali mencalonkan diri sebagai Bupati Aceh Barat dengan wakilnya Banta Putesya. Nah, pada pencalonan keduanya ini, ia kembali memenangkan Pilkada Aceh Barat dengan perolehan suara 52.538 suara atau sekitar 49,95%. Dan akhirnya kembali menjabat sebagai Bupati untuk periode 2017-2022. Nah, semenjak beliau menjabat sebagai Bupati Aceh Barat pada periode kedua tahun 2017-2022, sudah ada belasan penghargaan yang diterima, seperti penghargaan yang diberikan oleh Gubernur Aceh, Menteri Keuangan, Kementerian Pan-RB, Kemendagri, BPJS Kesehatan Pusat, BPKRI, Ombudsman, Kementerian PPN Bappenas, Kementerian Kesehatan, dan juga BKKBNRI. Dan dari belasan penghargaan yang ia terima tersebut, kebanyakan didapat atas keberhasilannya memimpin dan juga membawa Aceh Barat menjadi salah satu kabupaten yang berada di wilayah barat selatan Aceh menjadi jauh lebih maju dan tentunya lebih baik lagi. Nah, kira-kira pemirsa, seperti apakah perkembangan dan juga kemajuan Kabupaten Aceh Barat? Kalau begitu langsung saja kita tanya ke Bapak Bupati. Pak, sehat ya Pak hari ini ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah hadir di kantor Tempo hari ini dan juga berbincang dengan Jihan dan juga nanti dengan pemirsa tentunya. Bapak, pertanyaan pertama ini saya ingin tanya-tanya terkait, ini kita masih ada di situasi pandemi COVID-19 ya, walaupun sudah berjalan 1,5 tahun lebih begitu. Kira-kira apa saja sih yang Bapak Ramli ini sudah lakukan untuk mengajak masyarakat supaya terus mengikuti program vaksinasi COVID-19, Pak? Iya, di sana pertama masyarakat tidak menerima. Oh, awalnya seperti Ya, itu. awalnya. Namun sedikit demi sedikit dengan tindakan-tindakan persuasif, memberikan penjelasan-penjelasan kepada masyarakat dan menghilangkan rasa ketakutan dan hoak kepada masyarakat, sehingga masyarakat hari ini terima dan sudah tahu berapa pentingnya nilai kesehatan itu. Karena vaksin itu dulu sebelum dulu sudah ada. Dulu kan modern cacar. Betul. Ada yang digaris, ada yang ditutup, ada yang disuntik. Sudah kita ingatkan masyarakat ke sana, dan alhamdulillah masyarakat sudah terbuka. Berarti mereka naik haji tetap disuntik. Kemudian kita berikan contoh misalnya di Arab Saudi, dengan kebesaran mereka, dengan kepintaran mereka memahami tentang penting kesehatan. Hari ini insya Allah sudah dibuka kembali bisa umroh. Nah, itulah pandangan-pandangan Muslim di sana kan. Kita harus membawa juga ketokohan muslim di sana. Dan insya Allah semua pesantren sudah dilakukan vaksinasi, sudah hampir 49%. 49% ya? Iya, sudah selesai di vaksinasi. Vaksinasi 1 dan 2? Iya, sudah sampai ketiga. Oh, vaksin ketiga. Karena di sana kan sudah masyarakat mau vaksinnya tertunda. Tidak cukup vaksin. Oh, baik. Insya Allah masyarakat udah mau sekarang. Tapi antusiasmenya sudah cukup Sudah dibandingkan tinggi. awal-awal. Awal-awal, karena hoak-hoaknya dulu. Baik. Ya. Nah, ngomongin soal hoax, Pak, apa tindakan yang Bapak lakukan dan juga jajaran tentunya ya untuk menangkal hoax-hoax yang memang
apalagi saat pandemi itu banyak sekali berseliweran informasi di sosial media, bahkan di grup-grup WhatsApp dan segala macam. Itu apa yang dilakukan, Pak? Yang kita kabarkan masyarakat bahwa tidak ada ayah yang ingin membunuh anak. Tidak ada pemerintah yang ingin menyengsarakan masyarakat. Semua pemerintah mau melihat masyarakat itu sehat, nyaman. Nah, ini nggak mungkin ada awak-awak kalau memang pemerintah itu ingin menyengsarakan rakyat. Tidak mungkin. Tapi yang ada dalam pikiran pemerintah adalah bagaimana masyarakat itu adalah sehat, walafiat. Salah satunya itulah menjadikan kita mereka cuma vaksin kadang-kadang saya bukan vaksin saya sebut di sana, tapi juga imunisasi. Nah, begitu. Oh, begitu. Dan mereka sudah paham betul itu. Oke. Bapak kemudian bicara soal capaian angka vaksinasi saat ini, apa betul Pak capaian vaksinasinya masih di angka 37% dari total penduduk? Kemudian ada tidak sih Pak upaya yang dilakukan untuk mempercepat lagi? Kalau tadi memang disebutkan di awal warga sebetulnya sudah cukup antusias ya, tapi apa yang dilakukan untuk mendorong supaya lebih banyak lagi orang yang mau terbuka untuk sebenarnya data itu salah tuh. Oh, begitu. Bukan 37%, karena ada WA kepala dinas kesehatan udah 40% lebih, 49 kalau nggak salah semalam di WA. Kita terus pantau kan, apalagi ini kan data awal tuh. Oke, baik. Ya. Nah kemudian untuk ini 49% untuk semakin tinggi lagi angkanya, apa lagi Pak yang dilakukan? Terus kerjasama kita dengan Khatib, dengan para ulama, mereka memberikan penjajakan agar memang vaksin itu penting. Ya, mungkin nanti sering saya ngomong dengan masyarakat di pidato-pidato saya, kita jangan tertipu dengan sebuah hoax. Nanti suatu saat orang Islam yang meninggal semua. Nanti mungkin pihak-pihak lain yang hidup di Aceh, di Indonesia ini. Jadi orang-orang yang beragama hilang semua, karena perang ke depan kan perang biologis, bukan lagi perang senjata. Jadi yang dilakukan hari ini adalah kan penangkalan, imunisasi kepada kita agar kita bisa melawan kuman-kuman. Dari mungkin ke depan ada perang-perang biologis, kita nggak tahu. Oke, baik. Jadi pendekatannya itu yang dilakukan kepada masyarakat. Ya, termasuk para khatib di siap-siap khutbah mereka melakukan itu. Oh begitu. Iya. Supaya lebih menyasar ke masyarakat iya, di daerah-daerah. di masjid-masjid. Di daerah. Oke, baik. Malah vaksin ini sering kita lakukan di masjid-masjid. Oh, dilakukan di masjid-masjid. Iya. Oh, baik. Bapak kemudian bicara soal proyek strategis nih Pak yang sedang dilaksanakan di Aceh Barat begitu ya. Salah satunya adalah Jalan Lingkar Tembus atau Ring Road, betul ya Pak? Iya. Yang menghubungkan antara desa terpencil, antar kecamatan. Nah, kira-kira kalau dari dampak sosial dan juga ekonominya nanti yang diharapkan atau ditargetkan sejauh apa sih dampaknya Pak? Itulah yang dulu yang kita lakukan di Aceh ini kan dua pasca di sana. Pasca konflik dan pasca tsunami. Pasca tsunami sampai sekarang masyarakat masih belum terbentuk kuat ekonomi mereka. Sedangkan pasca konflik pun mereka belum sejahtera sampai hari ini. Itulah yang kita lakukan, bahwa langkah pertama kita lakukan itulah ring road. Kemudian kita bagi kebun kepada masyarakat, kebun karet. Terus kita bagi kebun sawit dan kita bagi sekarang Pinang, agar mereka betul-betul ada lapangan kerja 25 tahun yang akan datang. Dan alhamdulillah periode pertama sudah selesai, mereka sudah bisa menggeres karet. Tentang pertanian, kenakan sawah tak ada hujan. Sawah tak ada hujan. Ya, kita bagikan sumur bor masyarakat dan upayakan 1000 hang traktor. Dan alhamdulillah di sana surplus padi sampai 180.000 ton kalau nggak salah saya. Belum pernah dalam sejarah di sana di Aceh Barat. Mungkin ini salah satu upaya kita agar mendongkrak, agar masyarakat mau, bukan masyarakat nggak mau. Karena dulu kan bagaimanapun kan dengan bajaknya dengan kerbau. Tapi hari ini pemerintah berkorban sedikit
tapi rakyat yang menjadi menikmati rasa nikmat kemerdekaan itu. Oke, baik, Bapak mungkin ada persentase angka begitu ya, kira-kira ada berapa banyak desa yang akan keluar dari keterisolasian jika nantinya ring road ini sudah jadi betul dan bisa difungsikan oleh masyarakat? Sekarang guru-guru SD udah banyak marah. Kenapa tuh, Pak? Biasanya mereka kan dapat tunjangan daerah terpencil. Tapi dengan kejadian ring road yang kita lakukan ini, sudah aspal hitam semuanya, sudah hitam semua jalan. Jadi mereka kan nggak mungkin lagi daerah terpencil. Sudah 30 menit dari biasanya 3 jam dari Melabuh ke ibu kota kabupaten ke desa, sekarang hanya 1 jam. Jadi kan bukan lagi daerah terpencil. Jadi itu banyak proyek-proyek. Alhamdulillah dulu saya pikir masyarakat Aceh Barat miskin, tapi setelah kita bangun jalan itu, dulu sampan mesin, sekarang nggak ada pakai sampan mesin, mereka beli mobil, beli motor kan. Kendaraan. Jadi kendaraan semua itu sudah luar biasa dan bangun rumah luar biasa. Dengan adanya jalan itu. Nah, berarti perekonomian masyarakat sudah luar biasa hari ini. Artinya cukup signifikan ya, Pak. Dan sangat menarik bagi saya. Dulu kan saya ada gratiskan raskin. Ketika SUS Plus ini, mereka nggak mau lagi menerima beras raskin gratis itu. Tidak mau lagi? Nggak mau lagi. Nah, cuma kita masih upayakan juga, karena Aceh kan masalah hanya masih gratis uang sekolah, masih kita gratiskan. SD SMP itu. Baik. Nah, Bapak Ramli, pertanyaan selanjutnya ini, informasinya dalam rapat koordinasi pimpinan Dewan Ketahanan Pangan ini, Bapak Ramli sempat mengusulkan 2 solusi ketahanan pangan di Provinsi Aceh, yakni ketersediaan dan akses terhadap pangan. Nah, kira-kira berapa luasnya lahan produksi yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas itu, Pak? Kalau itu kan setiap kabupaten ada, setiap kecamatan kita udah maksimal di sana. Hari ini kan butuh regulasi, yaitu keterbenturan masalah ekonomi, pembinaan peta hasil pertanian ya. Itu karena kita pangan ya, karena kita sangat sedikit menganggarkan dana. Tapi hari ini kita upayakan 10% dari APBD dan 10% dari APBA. Itu kesepakatan kita sebagai seluruh bupati Aceh kemarin. Nah, dan ini hanya tergantung gubernur, mau nggak beliau. Nah, kami sudah siap, untuk bupati-bupati sudah siap menganggarkan 10% dana APBD untuk menganggarkan kepada ketahanan pangan ini. Insya Allah. Sudah sepakat ya, Pak? Iya, sudah sepakat. Oke, baik. Nah, Pak, boleh cerita dong, Pak, soal konsep revitalisasi pertanian yang Bapak siapkan itu seperti apa? Kita kan ada beberapa kerja, kita tugaskan pertama dengan penyuluh-penyuluh pertanian, kemudian lahan-lahan itu sudah maksimal kita lakukan, baik dengan cetak sawah baru dulu, kemudian ada tanaman palawija semacam jagung, sekarang memang lagi baru sebulan yang lalu lah kita lakukan tanam bersama perdana jagung di Aceh Barat. Terus kita kembangkan juga untuk masyarakat yang di perkampungan itu kita upayakan berikan dana melalui dana pedesa, kegiatan-kegiatan PKK itu membuat perkarangan rumah itu perkarangan rumah mereka itu menjadi daerah lahan palawija, sayur-sayuran, dan banyak kecil-kecil sana sekarang sudah jadi agen sayur. Jadi masyarakat hidup semuanya dikembangkan demikian. Juga tanaman juga kita berikan bantuan melalui kacang tanah untuk selingan ya padi. Kalau mereka nggak padi, kita berikan suruh tanam jagung. Bapak, mohon maaf, saya kurang tahu di Aceh Barat seperti apa. Tapi apakah didominasi oleh dataran tinggi atau seperti apa sih, Pak? Dua bagian, dataran tinggi dan rendah. Jadi rendah, campur begitu ya. Tapi lebih luas dataran tinggi di sana. Oke, baik.
Nah, Bapak ini katanya Pak Ramli sempat menargetkan Melabuh menjadi kota investasi dan juga industri terbesar di wilayah pantai barat selatan Aceh pada 2024. Betul tidak, Pak? Betul. Nah, apakah syarat-syarat sebagai kota investasi dan industri ini telah dipenuhi oleh Melabuh atau bagaimana? Ya, yang pertama sekali saya melihat daerah-daerah yang terisolir, masyarakat kampung dan di kampung sudah ada pekerjaan semuanya. Kemudian lahan pertanian pun juga bagus. Terus di sana kan ada karet sudah banyak ditanam. Mungkin ke depan, bukan mungkin ya, sudah bisa ke depan kita ambil dana APBD untuk bikin pabrik ban misalnya, untuk bikin keram rubber misalnya ke kawasan industri. Kalau sekarang kan nggak mungkin. Kalau kita sekarang ambil dana APBD untuk bikin pabrik ban misalnya, kan belum tertutupi, mencukupi masyarakatnya. Tapi hari ke-24 sudah selesai insya Allah. Oh, 2024 rencananya targetnya sudah selesai semua itu ya? Sudah selesai semua untuk yang kita bangun. Cuma hanya di sana sini, karena yang namanya kan perbaikan-perbaikan, ada yang kerusakan dan sebagainya. Tapi bukan lagi program-program yang sangat esensial. Tapi sudah program melanjut, bukan lagi dari awal. Bukan lagi program yang dasar. Jadi ke depan sudah bisa kembangkan daerah Aceh Barat itu menjadi kawasan industri dan pariwisata. Termasuk masyarakatnya juga sudah ya cukup antusias untuk menyambut itu, Pak. Iya, karena kan yang namanya masyarakat kan tinggal tunggu dia. Hari ini kan banyak penghasilan masyarakat, tapi kita jual kemana? Tapi dengan ada pengembangan kawasan industri, insya Allah mungkin akan akan buka lapangan kerja yang sangat luas di sana. Hari ini kan mereka Aceh Barat kan hanya sebagai pekerja. Tapi sedangkan penampung dan sebagainya itu semuanya ke Medan. Jauh sekali. Jadi dengan adanya program-program kita buka industri, baik pun CPO misalnya kan, dan pabrik CPO dan pengembangan pabrik ban itu mungkin akan mengundang tenaga kerja yang lebih. Itu dari Aceh Barat. Jadi mendekatkan pasar kepada masyarakat. Iya, gitu ya? Iya. Baik. Bapak, belum lama ini Bapak Ramli ini belum lama ini di Aceh Barat ini pemirsa menjadi tuan rumah Kongres Santri Pancasila se-Aceh, betul ya, Pak? Iya. Kenapa tuh, Pak? Akhirnya yang melatar belakangi menerima menjadi tuan rumah? Bukan menerima, memang program kita. Oh, memang program. Kita. Saya melihat begini, rasa persatuan, rasa pengalaman ideologi, baik ideologi negara, ideologi agama, hari ini kan sudah pupus, mulai rasa hilang di dada masyarakat Indonesia, luntur. Disebabkan karena mungkin hal ini disebabkan pertama gara-gara pemilu, apakah pemilu legislatif atau eksekutif, pilkada dan sebagainya, itu sekali pupus. Saya sangat melihat di sana sekali pilih kepala desa, sekali hilang rasa persatuan dan kesatuan. Juga hilangnya rasa ideologi di masyarakat juga gara-gara mungkin karena tingkah laku para pemimpin. Mungkin termasuk saya yang tidak diinginkan, yang tidak sesuai dengan norma-norma Pancasila itu. Maka di sana muncul sebuah ide dari para ulama untuk melakukan Kongres Santri Pancasila itu. Sehingga kita mendorong terus masalah itu, dan hadir di sana ketua BPIP datang ke sana untuk membuka acara tersebut. Dan alhamdulillah sekarang saya sudah bangun balai tahun 2022 saya bangun balai Santri Pancasila. Balai Santri Pancasila. Dan satu tugu Santri Pancasila di Aceh Barat, insya Allah. Rencananya kapan tuh, Bapak? Pulang di sini udah mulai bangun. Oh, iya, mantap. Nah, karena itu hasil ada uang terkumpul sedikit kemarin dari Kongres, ada lebih sedikit kita bangun Tugu Pancasila itu. Dan inilah latar belakang kita agar bagaimana ulama itu berperan kembali yang melahirkan Pancasila kan para tokoh-tokoh agama dulu, apakah Muslim, apakah non-Muslim, yang mengagas juga melahirkan negara juga mereka.
Santri kan ada dulu kita dengar Allahu Akbar itu. Itu Allahu Akbar itu kan santri. Nah, jadi hari ini yang punya negara ini adalah orang yang beragama. Dan yang berhak mengawal pun orang yang beragama. Apakah dia Muslim, non-Muslim, Buddha, Hindu, Kristen, dan Katolik ya. Sepakat, Ada lima buah agama itu. Jadi jelas mungkin yang mengganggu ketentraman ini mungkin orang-orang yang non beragama. Jadi kita upayakan inilah agar di sana pesantren-pesantren melakukan kita latih anak-anak pesantren untuk menjadi duta-duta sebagai guru untuk memberikan pelajaran Pancasila di setiap pesantren. Dan saya menganggarkan anggaran sebagai pemerintah Indonesia. Ada anggarannya juga ya Pak ya? Kita berikan anggaran untuk mereka, kita gaji mereka. Nah, kemudian kita bawa itu ada di sana kan ada muatan lokal. Jadi ada guru-guru muslim, guru-guru agama, guru-guru pesantren mengajar di SD, SMP gitu. Dan juga di sana juga kita bentuk kampung muslimin. Nah, jadi kampung muslimin itu kita bentuk di tempat-tempat yang rawan narkoba. Nah, sini banyak narkoba, banyak yang tingkah laku masyarakat yang tidak bermutu. Kita lakukan di situ adalah bentuk kampung muslimin. Dibangun kampung muslim di situ. Muslim di situ. Dan alhamdulillah di sana kan cukup rukun antara umat beragama. Dan kemarin juga waktu kita lakukan kongres juga bertemu dengan FKUB, termasuk romo-romo di sini datang, kita undang ke sana. Jadi kita sepakat semua agama itu yang bahwa agama semuanya tidak sama. Tapi misalnya Islam kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mungkin agama Kristen nggak mau dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah. Berarti di situ kesimpulannya tidak sama agama itu dalam bentuk beribadahnya, berubudiyahnya. Apa juga kesepakatan kami bahwa yang mengakui kita agama ini kan negara, itulah Pancasila. Jadi alhamdulillah demikian kesepakatan kami kemarin. Baik, jadi intinya mengupayakan ini ya Pak, kerukunan antar umat beragama, memberikan contoh kepada masyarakat juga. Itulah Pancasila itu. Ya. Kemarin kan sering kita dengar kami kemudian saya Muslim mengemblengkan agama bahwa yang benar adalah agama Islam saja. Juga orang Kristen tentang menggemblengkan mendidik umatnya tetap mengatakan agamanya yang benar. Buddha juga demikian. Itu kan di tempat masing-masing. Nah, kalau kami di masjid, jadi kalau kami lagi menggemblengkan umat, jangan tersinggung, jangan dengar oleh agama lain. Jadi kami pun nggak perlu ya dengar apa yang digemblengkan di agama-agama lain. Jadi itu sudah sepakat kami. Karena di Islam itu ada lakum dinukum waliyadin. Agamamu untukmu, agamaku untukku. Dan juga waktu hijrah Rasulullah SAW ke Madinah, yang pertama lahir di Rasulullah bangun itu, Nabi Muhammad bangun itulah Masjid Madinah. Yang kedua melahirkan Piagam Madinah. Di dalam Piagam Madinah itu boleh hidup Muslim, boleh hidup berdampingan dengan non-Muslim. Nah, itu cukup menarik di situ. Jadi kami diharamkan membunuh non-Muslim. Kalau kami bunuh non-Muslim itu dosa besar bagi kami. Islam. Jadi di Islam itu tidak ada ajaran teroris. Nah, nggak boleh. Itu nggak ada teroris. Maka di Aceh itu nggak ada hidup teroris. Kenapa? Islam di Aceh itu bukan Islam fanatik. Islam sejati. Islam yang dipelajari. Nah, merasa nyaman di sana. Baik, baik itu kan yang Bapak dan juga teman-teman ajarkan kepada masyarakat. Tapi realitanya masyarakatnya memang juga sudah punya budaya atau kultur saling menjaga dengan umat lain juga berarti Pak? Iya. Sudah terbangun. Sudah terbangun. Saya bilang sama yang sebenarnya Kristen, mereka mau bangun gereja. Cukup dengan kios ini saya bilang, cukup dengan toko saya bilang. Jangan besar sekali. Kita paham bahwa kita minoritas. Kayak Muslim di Bali misalnya, kan tunduk pada Hindu.
Nah, jadi inilah yang kita harus akui, saya bilang. Jadi jangan sekali-kali nanti Bapak, oh kami harus bangun gereja yang sangat besar ini. Kalau ada beberapa kali yang melakukan, mau bilang apa kita nanti ke depan. Yang penting Bapak bisa ibadah. Tidak ada yang melarang ibadah. Kita sepakat itu. Ini juga yang melatar belakangi Bapak untuk berencana membangun gedung Pancasila berarti Pak? Iya. Nah, dan sudah kita anggarkan dan anggaran. Nah, jadi apakah Hindu, Buddha datang di situ, bermusyawarah di situ. Iya. Di Balai Pancasila itu. Bineka Tunggal Ika. Iya, Bineka Tunggal Ika. Baik, luar biasa. Nah, beralih ke pertanyaan selanjutnya Bapak, ini kan jabatan Bapak Ramli akan berakhir di tahun depan atau di tahun 2022 begitu ya. Nah, kira-kira apakah menurut Bapak pribadi semua janji-janji kampanyenya sudah dipenuhi Bapak? Kemudian apa yang akan Anda lakukan setelah lengser dari posisi Bupati? Iya. Alhamdulillah semua janji-janji dan visi-visi saya dulu sudah terlaksanakan. Yang belum ya, yang belum cuma ada Bapak sediakan lab bahasa internasional. Lab bahasa internasional yang gratis. Itu kita buka bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin ya. Wow, lengkap. Ya, di insya Allah tahun 2022 ini sudah ada anggaran dan gedung sudah kita bangun. Oh, gedungnya sudah ada? Sudah kita bangun. Berjalan saja prosesnya atau bagaimana Pak? Cuma kita sediakan dana untuk guru-guru, kita gaji guru-guru, dan masyarakat gratis semua. Mau belajar bahasa apa ada di situ. Gitu. Wow, cuma itu sedikit lagi. Nanti kemudian ke depan, kita nggak merencanakan boleh kan, tapi yang mendaki kan Allah semuanya. Saya kemarin ada dipinang oleh Pak Mu'alim, Ketua PA KPA untuk mencalonkan Bapak sebagai Wakil Gubernur. Dan saya bersedia untuk itu, insya Allah. Karena saya ingin, kalau saya terpilih nanti, saya hanya betul-betul ingin membantu Gubernur seutuhnya. Artinya apa? Kalau kita menjadi wakil, anggap saja istri yang ketujuh, yang sakit jantung. Oh begitu? Iya, yang sakit jantung kan begitu. Jadi jelas nanti saya betul-betul untuk bantu gubernur. Cukup sakit kita, kalau kita naik dua-dua, kemudian waktu kita naik enak, ketika wakil kita menyeberang ke tempat lain, itu kan nggak nyaman seorang bupati, seorang gubernur. Dan inilah yang kita upayakan ke depan. Kalau nantinya saya dipercayakan oleh PA KPA dan oleh masyarakat Aceh untuk mendampingi Mu'alim itu. Jadi sudah ada pandangan nanti jika dipercaya ya Pak? Iya, insya Allah. Oke. Baik, nah Pak, saya juga akan minta pendapat Bapak nih soal rencana pemekaran Kabupaten Barat Selatan Aceh atau Barsela ya Pak singkatannya? Barsela. Nah, dan Kota Madya Melabo, menurut Bapak seperti apa Pak peluangnya? Kalau dilihat dari luasnya wilayah Aceh, kalau pemerintah mampu, bagi kita nggak ada masalah. Tapi kita ke hari ini melihat utang negara kan cukup banyak, ya kan? Utang negara Indonesia cukup besar itu, mungkin sudah sampai 6.000 triliun. Kan nggak mungkin pemerintah hari ini berutang ke luar negeri untuk gaji bupati baru, gaji dewan baru, gaji SKPA baru. Mungkin kalau itu sudah saatnya, nggak ada masalah bagi kita. Jika memang dirasa sudah siap gitu sudah siap, negara sudah siap belum? Oke. Nanti kan kalau kita terus melakukan uang itu kan hanya untuk birokrasi. Bagaimana dengan rakyat? Nah, itu yang harus kita pikirkan. Nah, jadi uang itu hanya untuk gaji birokrasi, bukan pembangunan untuk rakyat lagi ke depan. Begitu. Kalau negara sudah mampu, nggak ada masalah di sana. Ya, saya cukup bersyukur kalau negara sudah mampu untuk dimekarkan. Memang luas sekali Aceh itu. Oh, begitu luasnya Aceh ya? Iya. Kadang-kadang ada antara kabupaten dengan kabupaten ada kayak di kabupaten sampai ke ibu kota provinsi ada yang 9 jam perjalanan. Kalau kabupaten saya 3,5 jam ke ibu kota. Ada yang 10 jam, ada yang 6 jam, kan sangat luas. Kalau 8 jam itu kan kayak di sini sampai ke Jawa apa tuh? Ke
Ke Jawa Tengah. Jawa Tengah kan? Jawa Timur Pak. Jawa Timur, kalau 9 ya. jam. Iya. Di sana ada 9 jam. Gitu. Baik. Jadi artinya catatannya adalah mendukung jika negara itu sanggup. Nah, gitu. Jangan sampai berutang negara itu gara-gara birokrasi. Sayang. Baik. Tapi boleh berutang negara ini untuk rakyat. Bikin jalan untuk kemakmuran dan sebagainya. Irigasi aja belum selesai kita di sana. Semacam irigasi Luk Uji kan. Di Aceh Barat belum selesai. Udah puluhan tahun itu. Jadi artinya masih banyak catatan sebetulnya. Masih banyak catatan nasional yang harus diselesaikan di Aceh. Gitu. Baik. Nah, Bapak Ramli, saat ini kita sudah ada di penghujung acara. Namun sebelum saya tutup, saya akan mempersilakan Bapak Ramli untuk memberikan pernyataan penutup berupa harapan-harapan atau pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Aceh Barat. Silakan Bapak. Yang pertama sekali saya mengharapkan berpesan kepada masyarakat Aceh Barat. Yang pertama sekali kita bersyukur hidup di sebuah negara yang berdaulat ini, yaitu negara berdasarkan Pancasila. Juga kita dulu konflik, sekarang nggak konflik lagi karena ada MOU Helsinki. Juga menurut penilaian saya bahwa MOU Helsinki adalah merupakan pengemalan Pancasila juga. Itulah yang kita harus hargai, usaha pemerintah agar di Aceh bisa teredam sebuah konflik, tidak lagi hidup dalam huru-hara. Kemudian kita pun jangan terpancing dengan berbagai keadaan, hoak dan sebagainya. Dan kita harapkan kepada pemerintah melihat Aceh itu adalah merupakan sebuah negara kesatuan yang rakyat butuh perhatian pemerintah. Gitu. Dan kita harap pada pemerintah Indonesia agar rakyat Aceh itu betul-betul sangat besar rasa nasionalis. Apalagi kemarin kita lihat semangat para ulama dalam melakukan Kongres Santri Pancasila itu, betul-betul mereka mengeluarkan pendapat-pendapat agar pemerintah Republik Indonesia itu betul-betul mewujudkan di situ. Dan kemudian saya mengharapkan kepada semua masyarakat Aceh Barat agar memohon kepada Allah dijauhi dari berbagai mara bahaya. Dan terlepas daripada cobaan Allah inilah pandemi ini, COVID-19 ini, mudah-mudahan rakyat kita semua senang, semua negara rukun dan damai untuk selama-lamanya. Terima kasih. Amin. Mudah-mudahan doa-doa baiknya diijabah ya Pak. Dan juga di Tempo ya, terima kasih kepada Tempo ya. Sudah mengundang saya. Saya pun nggak tahu kenapa Tempo membidik saya. Mungkin ada alasan-alasan apa, saya pun nggak tahu. Baik. Oke. Namun ya bahwa sebesar Mbak ya, belum tentu orang-orang yang bilang nasionalis, belum tentu mungkin dia bisa menyelamatkan negara itu. Mungkin para pembangkang-pembangkang itulah bisa memberikan sebuah kontribusi kepada negara ini. Alasan apa mereka berontak, yang orang-orang berontak? Mungkin demikian Mbak ya. Baik. Terima kasih. Terima kasih sekali Pak atas waktunya hari ini sudah berbincang dengan kami di Teras Negeri. Mudah-mudahan semuanya berjalan baik tentunya. Iya. Bapak sehat selalu juga agar bisa lebih maksimal. Dan insya Allah juga saya undang nanti Tempo ke sana. Amin. Terima kasih Bapak Ramli. Baik. Ya. Nah ini saya juga sebetulnya penasaran Pak di Aceh Barat seperti apa. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan bisa main ke Aceh Barat langsung. Nanti datang sana. Saya undang insya Allah ya. Nah, pemirsa itu tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Ramli ya, Bupati Aceh Barat. Terima kasih sekali Pak atas diskusinya hari ini, menarik sekali dan bisa menjadi inspirasi mudah-mudahan untuk wilayah-wilayah lainnya. Dan pemirsa, Teras Negeri akan tentunya kembali berbincang dengan sejumlah kepala daerah yang akan banyak memberi inspirasi untuk kemajuan negeri. Dan akhir kata, saya Dewi Cihan beserta seluruh kerabatku yang bertugas, pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.